Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin lanjutkan ke skill 6 dan seterusnya pembahasan TOEFL Structure di buku Longman. Setelah sekian lama tidak buat video, kali ini saya coba lanjutkan untuk membahas TOEFL Structure ya. Dan mudah-mudahan berikutnya saya akan coba bahas materi-materi bahasa Inggris lainnya, tapi sekarang fokusnya di TOEFL Structure. Nah, untuk kalian yang baru lihat di video ini bisa lihat dan pengen nonton di tentang skill TOEFL Structure skill 1 dan sampai skill 5 bisa lihat aja di channel saya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pembahasan materi skill 6. Oke, pada skill 6 dan berikutnya ini kita udah bakalan membahas tentang multiple clauses ya. Apa itu multiple clauses? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu kan umumnya kalimat yang terdiri dari lebih dari satu kalimat atau lebih dari satu klausa ya, yang biasanya dihubungkan dengan kata hubung atau konektor dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada kalimat majemuk ya. Nah, eh untuk skill 1 sampai skill 5 itu, masih kita lihat hanya satu kalimat-kalimat atau hanya satu klausa saja, tapi untuk skill 6 dan berikutnya bahkan nanti di soal TOEFL-nya, real TOEFL-nya, kemungkinan besar, kalimat yang masuk itu adalah kalimat majemuk, bukan kalimat tunggal atau kalimat sederhana ya, simple sentence, tapi dia multiple clauses ya, eee, ke kecen eee kecenderungannya ya. Nah, makanya perlu kita pahami ya, tentang multiple clauses ini. Oke, lanjut aja ya. A clause is a group of words containing a subject and verb. Nah, ini penjelasannya ya. Sebuah klausa adalah kumpulan kata yang terdiri dari sebuah subjek dan a verb ya. Nah, klausa itu bukan biasanya ya, memang klausa itu harus terdiri satu subjek dan satu verb ya. Atau disebut juga kalimat lah ya, kalimat. Nah, tapi klausa itu ada dua jenis. Ada klausa independen dan juga klausa dependent atau induk kalimat dan anak kalimat ya. Oke, lanjut ya. Many sentences in English have more than one clause ya. Jadi banyak kalimat dalam bahasa Inggris itu banyak memiliki lebih dari satu klausa. Jadi bisa saja ya dalam kalimat itu terdiri dari lebih dari satu klausa. Bisa dua, bisa tiga, bahkan bisa lebih dari tiga. Oke. Um, Whenever you find a sentence on the TOEFL test with more than one clause, you need to make sure. Jadi ini perhatikan ya, kapanpun kalian menemukan suatu kalimat dalam tes TOEFL dengan lebih dari satu klausa, ada hal yang perlu kalian perhatikan ini ya. Yang pertama, perhatikan setiap subjeknya itu memiliki verb ya sebenarnya. Nah, setiap verbnya juga harus memiliki subjek. Hmm. Kemudian kalimatnya itu disambung dengan benar. Dengan apa? Biasanya yang menyambungkannya itu dengan konektor. Konektor ya. Nanti kita bahas ada macam-macam konektor, jenis-jenis konektor. Nah, untuk di skill 6 ini nanti kita bahas yang salah satu jenisnya ya. Nah, di sini ada there are various ways to join clauses. Jadi ada banyak cara ya menyambungkan klausa ya biar menjadi kalimat yang padu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ya skill 6-nya. Nah, use coordinate connector correctly. Nah, pada skill 6 kita bakal bahas tentang konektor koordinat atau kata hubung koordinat. Nah, when you have two clauses in English sentence ya, jadi ketika kalian memiliki dua klausa dalam bahasa Inggris, kalimat bahasa Inggris, maka kita perlu menghubungkannya kedua kali klausa itu dengan benar. Nah, pada umumnya menghubungkannya itu dengan klausa ya. Nah, salah satu caranya itu menggunakan klausa nih, coordinate clause. Apa saja coordinate clause itu? And, but, or, so, and, or yet ya. Between the clauses, di antara klausa-klausa itu. Masih bingung kan? Nah, biar nggak bingung lagi, kita lihat ke contohnya. Langsung ngelihat ke contoh. Nah, untuk contoh yang pertama ini, kita lihat ya. Tom is singing, and Paul is dancing. Nah, ini disebut satu satuan kalimat. Nih, ini disebut satu kalimat ini. Duh, panjang sampai situ. Oke. Oke. Ini ya, ini satu kalimat ini. Ini satu kalimat. Namun,
dalam satu kalimat ini kalimat ya, sentence satu kalimat ini satu kalimat. Nah, dalam satu kalimat ini terdiri dari dua klausa atau ya kalimat-kalimat kecilnya lagi ya. Terdiri dari dua klausa. Klausa yang pertamanya itu adalah induk kalimat atau ini klausa pertama ya. Ini klausa satu, ini klausa kedua atau induk kalimat, ini anak kalimat. Nah, di antara anak kalimat, induk kalimat, dan anak kalimat ini perlu yang namanya konektor. Di sini konektornya adalah and. Inilah yang kata hubungnya. Jadi kalau kita artiin, Tom sedang bernyanyi dan Paul sedang menari. Nah, uh, apa sih fungsi konektor? Yaitu untuk buat kedua klausanya, kedua kalimatnya ini agar nyambung ya, agar relate. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Tom is tall, but Paul is short. Nah, di sini dia menggunakan konektor yang jenis but. Coordinate connector yang jenis but. But di sini fungsi bedanya dengan and, dia itu membandingkan atau bertentangan, menentang gitu dengan kalimat pertama. Di sini Tom tuh tinggi, tetapi Paul itu pendek, jadi bertentangan ya. Ketika ada dua fakta yang bertentangan, bisa kita gunakan but, bukan and ya, yang lebih cocok but. Lanjut ke berikutnya. Tom must write the letter or Paul will do it. Nah, or di sini juga salah satu bentuk dari coordinate connector tadi ini kan. Nah, kalau kita artikan, Tom harus menulis surat itu atau Paul akan melakukannya. Nah, or di sini bedanya dengan but dan and ini adalah untuk fungsinya untuk memberikan opsi ya. Option ya, ini option. Option beda dengan yang pertama. Ini option ya, pilihan ya. Jadi kalau kita artiin Tom harus udah saya ya atau jadi or itu artinya atau ya. Oke, lanjut ya. Tom told a joke, so Paul laughed. Tom mengatakan suatu lelucon, jadi Paul tertawa. Nah, bedanya so dengan yang lain tadi, so ini adalah untuk menerangkan suatu akibat ya, akibat dari kalimat yang sebelumnya ini. Nah, ini klausa pertamanya tadi ya. Tom bilang ceritakan suatu lelucon, jadi akibatnya gitu kan, Paul tertawa. Ini klausa kedua. Nah, klausa pertama dengan klausa kedua harus dihubungkan dengan konektor. Oke, ini konektornya. Oke, lanjut ya, yang ke berikutnya yang terakhir. Tom is tired, yet he is not going to sleep. Nah, yet ini mirip ya dengan but, artinya tapi atau namun. Bertentangan juga dengan fakta pertama. Tom is tired. Tom itu capek. Namun, he is not going to sleep. Dia tidak akan tidur. Fungsinya itu untuk menentang ya atau menentang fakta yang pertama ya. Tapi harusnya kalau dia capek ya istirahat ya. Tapi dia nggak istirahat, malah dia nggak tidur ya, malah nggak tidur. Maka yang tepat adalah yet di sini untuk menyambungnya. Biar relate ya kalimatnya. Nah, kita langsung ke pattern-nya sekarang. Oke. Nah, di sini adalah contoh pola kalimat ya yang menggunakan coordinate connector. Nah, pola kalimatnya. Oke, yang pertama di sini kita ada jenis-jenisnya. Coordinate connector tadi ada and, but, or, so, and yet. Nah, ini ada polanya ya. Nih, dalam satu kalimat coordinate connector itu harus ada subject verb, terus ada koma lagi. Nah, di tengah-tengahnya itu harus ada coordinate connector-nya, penyambungnya. Dan itu ada subject, kemudian ada subject, ada verb lagi. Nah, ini contohnya ya, kalimatnya. She laughed, koma, di sini, but she wanted to cry. Dia tertawa, tapi dia ingin menangis. Nah, kalau kita bedah lagi, identifikasi lagi kalimat ini subjeknya, she-nya subjek, laugh-nya verb, she-nya itu subjek, wanted to cry ini ada verb-nya. Sama ya, mirip ya sama yang di atas ya, subjek, sini subjek, sini subjek juga, di sini verb, di sini ada koma, di sini ada koma, dan ada subjek lagi, subjek, di sini ada subjek, ada verb, di sini ada verb. Nah, di tengah-tengah antara klausa pertama dan klausa kedua perlu but.
but atau maksudnya konektor ya, kata hubung. Ya ini harus diingat terus ya pola kalimat majemuk yang menggunakan kata hubung coordinate ya. Oke, kita langsung ke contoh soal ya, contoh soal. Nih, kemungkinan contoh soalnya seperti ini kalau ketemu di TOEFL ya, TOEFL test ya. Oke, yang pertama, a power failure occur. Kita identifikasi mana subjeknya. Ini subjeknya ya. A power failure ini subjek. Verbnya ini. Nah, ini ada koma. Terus di sini ada subjek lagi. Di sini ada when-nya ini adalah ini verb ya. Nah, berarti kalau ada subjek, ada verb, ada koma, ada subjek verb, ini kemungkinan besar ini bukan kemungkinan besar ya. Ya sepertinya ini ada kalimat majemuk. Nah, kalau kalimat majemuk perlu yang namanya konektor, maka kita cari konektor di sini. Ini perlu konektor untuk melengkapinya. Mana yang tepat di sini? So ya, tentunya so. So di sini konektor. Yang lain ini bukan konektor, then, later, next itu bukan konektor. Kita masukin juga ya, tapi bukan hanya secara struktur aja benar, tapi harus secara makna benar ya. Ini kalau kita masukin secara makna benar, kita artiin ya, suatu tenaga atau listrik ya, terjadi kegagalan listrik terjadi, jadi lampu padam gitu. Nyambung kan? Oke, lanjut nomor 2. Case studies are the target of mass skepticism. Nah, kita cari dulu subjeknya mana ini. Ini subjek, ini verb. Sudah ada ya. Nah, di sini ada koma lagi. Kemungkinan ini kalimat majemuk ya. Nah, kita lihat di sini ada use. Use ada verb. Nah, kemungkinan ini bukan kemungkinan lagi ya. Berarti yang belum ada di sini adalah subjek. Subjek dengan konektornya. Karena ini kalimat majemuk butuh konektor juga, konektor dan subjek. Nah, kita cari di pilihan A, B, C, dan D itu yang memiliki subjek dan memiliki konektor dan memiliki subjek. DR ini hanya subjek saja. DR, nah subjek dan verb saja. Kita tidak butuh. Kita butuh subjek yang ada subjek dan konektor. R ini verb ya. Kita butuh konektor sama subjek. Yang tinggal yang C dengan D. Nah, C dan D ini benar ya, sama-sama milik konektor. Ini konektor, yet itu konektor, ini konektor, ini subjek. Tapi yang paling benar itulah D. Kenapa? Karena ini adalah kalimat pasif ya, kalimat pasif. Ini ada kata ciri-cirinya by dan dia menggunakan verb ketiga. Maka dia butuh to be. Jadi yang paling tepat D ya. Yet they are used. Berarti kalau kita artiin, namun mereka digunakan secara besar-besar oleh banyak oleh banyak penelitian. Kayak gitu ya. Oke, di sini adalah yang paling tepat D ini merupakan jenis kalimat pasif. Kita lanjut ke soal exercise 6 ya. Oke, kita identifikasi mana subjek, mana verb, terus kita tandain juga mana konektornya. Oke, tanda nomor 1, subjeknya ini ya, the software, ini adalah subjek, should be used, nah ini adalah verb ya, verb. Nah, kita lihat baca berikutnya, sampai di sini ada koma lagi, di sini ada konektor lagi. Nah, this computer ini ada subjek lagi kita ketemu. Ini ada verb. Kalau kita lihat polanya ini adalah ada subjek, tadi kan subjek, verb, koma, konektor, subjek, verb ini polanya kan tadi kan? Saya tulis di sini biar enak. Berarti udah sesuai nih. Berarti ini benar ya, kalimat yang benar, correct ya. Lanjut, nomor 2. The rain clouds can be seen in the distance but no has fallen. No has fallen. Nah, di sini kita identifikasi mana subjeknya. Ini subjek ya. The rain clouds ini subjek. Can be seen ini verbnya. Koma sudah ada koma. But ini konektor. Has fallen di sini verb.
tapi belum ada subjeknya. No, itu bukan subjek, dia nggak bisa jadi subjek. Dia bisa jadi subjek kalau dia diikuti kata benda. Sini nggak ada kata benda, no apa ya, nggak ada jelas ini. Berarti ini kehilangan subjek, kurang subjeknya untuk di di anak kalimatnya. Oke, lanjut ya. Nomor 3, they are trying to sell their home. It has been on the market for 2 months. Nah, kita identifikasi mana subjeknya. Nomor 3 subjeknya they. Kemudian are trying, ini adalah verbnya. Sini ada koma, ciri-ciri kalimat majemuk. Nah, lanjut lagi subjek. Udah jelas ini kalimat majemuk pasti. Ada subjek lagi. Has been. Nah, ini adalah verb. Nah, tadi kan udah subjeknya udah ada, verbnya sudah ada untuk kalimat yang pertama ini kan. Udah ada. Kemudian subjek yang kedua, kalimat keduanya udah subjek, ada verbnya juga. Tapi yang kurang setelah koma adalah konektor, belum ada konektor. Maka ini salah, nggak ada konektor, nggak ada kata hubung. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini udah jelas salah ya. Incorrect, kenapa? Karena so ini adalah konektor ya. Konektor itu kan nggak boleh di awal. Kalau, untuk coordinate konektor ya, untuk kata hubung koordinat. Yang and, so, but itu nggak boleh di awal. Dia diletakkan di antara klausa atau di sini harusnya. Harusnya diletakkan setelah koma ini. Tadi kan polanya kayak gini, nggak boleh ya. Nanti ada sih konektor yang bisa diletakkan di awal, bisa juga di tengah. Tapi itu bukan untuk konektor yang coordinate ya. Kalau coordinate itu di antara klausa. Nah, kita identifikasi mana subjeknya ini ya, subjeknya ya. The quality of the print was not. Ini adalah verbnya. I di sini adalah subjek. Change-nya adalah verb. Nah, yang salah di sini adalah letak dari konektor. Ya. Oke, nomor 5. Kita ganti warna merah aja. Oke. The lifeguard will warn you about the riptides. Nah, riptides. Oke, ini subjek ya. Will warn, ini verbnya. Oke, good. Ini ada koma lagi. Ada or. Or ini kok konektor. Udah ada konektor nih. Konektor. Nih, subjek lagi. She may require you to get out of the water. Nah, may require ini adalah verb. Udah cocok nih, udah bener ya. Tadi kan polanya gini, subjek, kemudian verb, diikutin koma, terus ada konektor, kemudian ada subjek lagi, ada verb lagi. Nah, saya tandain deh, biar kasih highlighting. Ini ya polanya ya. Ini harus kayak gini polanya. Nah, ini udah benar kan? Udah ada subjeknya, udah ada verbnya, terus ada koma, terus ada konektor, ada subjek, udah ada verb lagi. Berarti ini kalimat yang benar. Oke, nomor 6. You should have finished the work yesterday, comma, yet is not close to being finished. Nah, you di sini subjeknya. Pronoun itu bisa jadi subjek ya. Should have ini adalah verbnya. Should have finished lah ya. Oke, koma, di sini yet. Yet ini konektor. Nah, di sini ada verb lagi. Ada verb lagi. Tapi nggak ada apa yang hilang di sini? Subjek. Subjek di kalimat keduanya ya, klausa keduanya ya. Subjek verb, koma, klausa, tidak ada subjek, adanya verb doang. Berarti ini salah, kalimatnya nggak lengkap ini. Incorrect. Oke, nomor 7. The phone rang again and again. Nah, kita identifikasi mana subjeknya. Subjek, the phone, rang-nya verb ya. Sini ada koma. Udah mirip ya, subjek, verb, koma. Apakah ada konektor? Udah ada konektor nih. So, itu konektor kan dari antara 5 tadi ya. Dihafal itu. The receptionist. Nah, ini receptionist ada subjek lagi nih. Sini ada verb lagi, was. Berarti ini kalimat yang benar dong. Soalnya udah cocok sama dengan pola yang di atas ini tadi. Pola ini. Oke, kita lanjut ke nomor 8. The missing wallet was found, but the cash and credit cards had been removed. Nah, mana subjeknya? Ini subjeknya, the missing wallet. Nah, missing wallet ya. Was, ini verb ya. To be itu bisa jadi verb ya. Koma, udah ada komanya. Kemudian ada but di sini adalah konektor. Kemudian ada subjek lagi nih.
Subjek lagi, udah ada subjek lagi nih, subjek. Nah, ini verb-nya. Cocok ya, ini verb ya. Subjek, ini ada subjek, ada verb, ada koma, ini ada konektor. Konektor, ada subjek, ada verb-nya. Jadi ini correct. Nomor 8 itu benar. Kita lanjut ke nomor 9. Nah, ini pola ini hampir sama dengan soal nomor 4 tadi ya, yang so di awalnya. Ini udah jelas salah ya. Kenapa salah? Karena untuk kata hubung koordinat atau koordinat konektor itu tidak boleh, yang kelima itu tidak boleh di awal kalimat gini, nggak boleh. Dia harusnya letaknya di antara klausa ya, di antara klausa ya. Nah, ini udah salah jelas. Tapi kita identifikasi aja ya mana subjeknya. Subjeknya ini can drive ini verb, kemudian you ini subjeknya, can get it ini verbnya, komanya ada, udah ada. Nah, harusnya or-nya ini letaknya di sini. Harusnya koordinat konektornya ini yang or-nya letaknya di sini. Nah, itu ya salahnya kenapa? Karena letak konektornya kurang tepat di awal kalimat, nggak boleh gitu ya. Ada nanti konektor yang bisa di depan, tapi bukan untuk jenis coordinate connector ya, jenis yang lain nanti kita bahas di skill berikutnya. Oke, the last number, nomor terakhir. The chemist were awarded the Nobel Prize. He flew to Europe to accept it. Oke, chemist di sini adalah subjeknya. Was di sini ada verbnya. Nah, di sini ada koma. Harusnya setelah koma itu kita expect ada konektor, tapi di sini nggak ada konektor. Tapi kita lihat aja dulu berikutnya. He ini subjek, flew ini adalah verb. Nah, di sini sudah sesuai ya subjek verb, koma, tapi tidak ada kok konektor subjek verbnya. Di sini yang membuatnya salah ini tidak ada kok konektor, hilangnya konektor. Jadi ini kalimat salah, incorrect ya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan TOEFL Structure Skill 6. Nantikan video-video berikutnya, penjelasan TOEFL berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat penjelasannya. Terima kasih.